disabilitas serta BPD dan organisasi yang sudah tidak diragukan lagi, lembaga besar dari PP Muhammadiyah juga hadir di sini untuk bersama-sama kita semua mendorong bagaimana Jogja bisa kompak melakukan satu langkah-langkah untuk mengingatkan Indonesia bahwa hari ini kita sama-sama berada pada posisi bahagia. Teman-teman sekalian sudah hadir di hadapan kita, para tokoh yang sudah tidak asing lagi. Mulai saya akan perkenalkan dulu, mulai dari sebelah kanan ada, bisa berdiri Mas? Ya, ada Mas Huda, Wakil DPRD DIY, Mbak Dia, Ketua NA DIY, Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Nah, harus dijelaskan. Nanti kalau enggak NA-nya Mas Datul Aisyah harus dijelaskan. Ya, kemudian engkang kagungan yang mempunyai ruangan ini sesungguhnya adalah Bapak Afnan Hadikusumo. Tangan untuk beliau yang sudah menjaga diri. Sebenarnya ada dua yang lain, hanya saja hari ini tidak bisa hadir, yaitu Pak Farid Mahmud dan Gus Rum, ya, yang sudah kami konfirmasi. Kemudian ada di tengah kita juga Bang Parman yang sudah tidak asing lagi, mantan ketua KY, dan juga dosen plat hitam yang progresif revolusioner, bukan platnya lagi. Ya, Mas Zainal Arifin Mokhtar, siapa yang mengenal beliau. Dan yang selalu saya hormati Bapak Busro Kodas yang selalu mendorong anak-anak muda untuk bergerak. Kita juga berada pada proses bersama kita kali ini. Tokoh perempuan, mantan komisioner ombudsman daerah Mbak Roswati, ya, dan tokoh perempuan juga dari advokat Ibu Puji. Ibu Puji Utami. Selanjutnya ada Pak Trisno Raharjo dari UMY, juga dari ketua organisasi disabilitas, ya, ketua Komite Disabilitas dari masyarakat. Oke, dari masyarakat. Komite Disabilitas DIY. Sebenarnya proses ini bersama-sama dirancang, ada peran dari Dekan Fakultas Hukum UAD, kawan saya yang luar biasa ini, juga dari Mas Hasrul hari ini, dari Bukat, Mas Wahyu dari DCM, dan saya dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Mas Inatu Zakia. Baik, teman-teman sekalian, Jogja memang harus bergerak, kita tidak bisa diam. Ada banyak orang yang hari ini dizalimi. Ketika kita diam, maka kita akan menjadi orang-orang yang zalim. Dan hari ini kita akan memulai proses itu. Terima kasih kepada para tokoh yang sudah bersedia untuk hadir bersama-sama dengan kita di sini untuk memantapkan gerakan di Yogyakarta. Kami minta nanti susunan acara kita setelah kita buka bersama-sama, kemudian masing-masing akan memberikan sepatah dua patah kata, kurang lebih 3 menit saja, untuk menyampaikan poin penting apa yang seharusnya dilakukan oleh negara, apa kegelisahan yang diperoleh dan apa yang kegelisahan yang dirasakan dan apa yang harus dilakukan oleh negara. Masing-masing bisa 3-5 menit, dan kemudian terakhir kita nanti akan bersama-sama menunjukkan bagaimana Jogja kompak lawan berani lawan CWK. Dan dari sana kita akan sama-sama membunyikan kentongan tanda pencuri sudah tertangkap. Pak Wandi. Oh, pencurinya sudah ada, sudah ketahuan tapi tidak ditangkap-tangkap. Jadi terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir juga hari ini. Ada Bapak Masyarakat juga, ini ada Pak Wandi dari Desa Muliakan. Hari ini siapa yang akan membantah terjadinya satu proses kejahatan politik dan pembiaran terhadap mesin-mesin korupsi? Siapa yang bisa membantah? Itu semuanya sudah terjadi. Buktinya apa? Paling tidak saya menyebutkan 2. Ini fakta semua. 1. Revisi Undang-Undang KPK yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19.
melalui revisi undang-undang KPK itulah KPK secara institusional bukan dilepaskan lagi, itu sudah lumpuh di tangan Presiden bersama DPR, wakil rakyat yang secara resmi mewakili konstituen. Demikian juga Presiden yang dipilih karena dipilih berdasarkan alasan yang pertama. Belum cukup apa yang terus dilakukan satu proses-proses kejahatan politik terhadap KPK itu banyak rangkaian-rangkaian, dan saya akhiri rangkaian-rangkaian itu dengan fakta terakhir saja. Apa fakta terakhir itu? Yaitu pelaksanaan TBK oleh pimpinan KPK melibatkan lembaga-lembaga negara yang dipermasalahkan. Apa yang dipermasalahkan? Satu, kompetensinya secara akademis profesional, dan juga materi tes TBK yang banyak justru mengingkari, menyimpangi, dan melecehkan, menista hakikat kebangsaan yang diatur dengan jelas di dalam paragraf 1, 2, 3, 4, UUD 45. Di situ ada Pancasila. Itu semuanya dikhianati. Nah, berdasarkan fakta itu, maka kami Yogyakarta yang sekarang ini ada, saya mewakili pimpinan pusat media, di samping juga alumnus KPK, ingin menyatakan bahwa forum seperti ini diadakan di Yogyakarta sebagai barometer politik yang sangat berpengaruh dalam gerakan reformasi 998 yang lalu. Oleh karena itu, melalui apa yang nanti akan disepakati teman-teman semuanya dan pernyataan bersama, kita harap yang terakhir sekali, kalau Presiden berani jujur, itu hebat. Apa? Yaitu membatalkan sesuai dengan dasar-dasar hukum yang nanti akan dijelaskan teman yang lain, membatalkan hasil TBK dan memulihkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus, karena itu bagian dari proses-proses kejahatan. Membiarkan kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Nah, kita masih berharap pada Presiden, jangan sampai Presiden membiarkan kejahatan-kejahatan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izinkan saya berbicara terkait sedikit agak melebar. Saya mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan TBK ini. Jadi secara hukum sebenarnya tadi Pak Busro sudah mengatakan bahwa TBK sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang baik. Kenapa? Karena di dalam undang-undang revisi undang-undang KPK tidak ada. Di dalam PP alih fungsi pegawai KPK juga tidak ada. Tiba-tibanya ada di peraturan komisioner KPK, dan kita tahu ceritanya. Ya, lagi-lagi dinding ini kan sering bertelinga di mana-mana. Kita tahu ceritanya. Kenapa tiba-tiba perkom itu ada kalimat tes mengetes gitu. Ya, jadi keinginan 1-2 orang, 1-2 pihak yang kemudian masuk ada tes mengetes, itu satu. Yang kedua, kita harus pahami seperti yang dikatakan Pak Busro tadi, bahwa ini adalah satu rangkaian semacam simfoni, jadi semacam musikalitas yang rame-rame itu untuk membunuh KPK dan sudah sekian lama sebenarnya. Jadi ini seperti alat musik yang dimainkan secara berbeda. Ada alat musik yang memainkan revisi undang-undang KPK, ada alat musik yang memainkan kemudian menjadikan ASN, ada alat musik yang memainkan TWK. Jadi TWK ini salah satu di antara sekian banyak instrumen yang mencoba sebenarnya bagian dari pelemahan KPK. Dan yang ketiga adalah kita tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di balik pelemahan KPK ini. Ya, kita bisa menduga, bisa membayangkan, bisa menganalisis siapa di belakangnya. Akan tetapi, ya, problemnya adalah senjata yang kita punya sekarang adalah Presiden itu sendiri. Kita tahu bahwa Presiden barangkali ada bagian dari proses pelemahan KPK itu. Ya. Tapi apapun itu, sekarang yang kita punya adalah tinggal dua.
tinggal kesadaran komisioner KPK untuk membatalkan hasil itu atau proses itu sebagai bagian dari tindakan administratif untuk membatalkan proses, ataukah kita berharap Presiden berdasarkan PP 17 2020, bisa kita lihat di pasal 3-nya misalnya, untuk mengambil alih proses itu dan membatalkan prosesnya secara keseluruhan. Ya, apakah ini ironi? Bisa jadi iya. Apakah ini tidak pas? Bisa jadi iya. Tapi sekarang kita sedang berharap dilakukan satu langkah konkret untuk menyelamatkan KPK, ya, menghindari musikalitas yang dimainkan bersama dan itu membunuh KPK selamanya. Izinkan, ya, saya tahu barangkali ada hal yang tidak pas, ada hal yang kurang pas karena Presiden sendiri sedari dulu kita protes seharusnya dia tidak menjadi bagian dari KPK. Ya, seharusnya KPK itu independen dan apapun itu, tapi sekarang senjata yang kita punya tinggal dua, yaitu komisioner KPK sendiri dan Presiden maukah, ya, meluruskan janjinya seperti janji yang sekian lama diucapkan bahwa akan memperkuat pemberantasan korupsi, akan berpihak senantiasa pada pemberantasan korupsi. Ya, makanya izinkan saya membacakan kompak Jogja Kompak lawan TWK, ya. Senin 31 Mei 2021, polemik tes wawasan kebangsaan adalah upaya pelemahan gerakan anti korupsi, merupakan konspirasi beberapa lembaga melemahkan tujuan bangsa dan menjadikan negara dalam keadaan darurat dan bahaya. Hal ini bisa menjadikan cita-cita reformasi benar-benar dikorupsi. Sebagai bagian dari republik ini, ya, Yogyakarta melalui dari gedung ini yang merupakan simbol dari gedung rakyat salah satunya karena ini dibangun pakai APBN. Untung ada beliau berdua yang memberikan kesempatan kita untuk sama-sama ada di sini. Yogyakarta tidak bisa tinggal diam. Sakit hati kami anak bangsa melihat koruptor dibiarkan, ya, melenggang. Kami betul-betul hati kami patah berkeping karena anak-anak terbaik bangsa disingkirkan oleh pihak anti pemberantasan korupsi yang justru membiarkan KKN atau korupsi nepotisme semakin menjadi. Jelas ini mengkhianati amanat reformasi, maka karena itulah kami, terus terang kami yang berada di sini, saya hanya mewakili, kami bersuarakan secara bersama dan mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian juga ikut menyuarakan hal yang sama. Masyarakat sipil, aktivis anti perempuan, penggiat keagamaan, lintas iman, akademisi, aktivis buruh, masyarakat sipil dan semuanya kita itu ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, TWK adalah upaya pelanggaran HAM dengan menyingkirkan orang-orang berintegritas, progresif, mumpuni dan teruji di KPK. Oleh karena itu, TWK ini harus dibatalkan. Yang kedua, para pihak yang melakukan TWK yang bagian dari konspirasi itu harus meminta maaf kepada publik. Ya, paling tidak dia mencederai rasa keadilan publik, juga memperkeruh situasi publik yang sedang mengalami perlawanan dengan pandemi ini. Yang ketiga, Presiden memerintahkan kepada Ketua KPK untuk mengembalikan nama baik 75 orang yang dikategorisasikan tidak berkebangsaan. Dan bisa bayangkan dianggap liberal, dianggap tidak Pancasilais, tidak dan berbagai hal yang barangkali buruk sudah dialamatkan kepada 75 orang ini. Yang keempat, Presiden memerintahkan kepada Komisioner KPK untuk fokus, ya, karena ada begitu banyak upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dikerjakan oleh KPK, termasuk dana korupsi bansos, benur, gudang, suap KPU RI maupun kasus yang barangkali dalam lintas Yogyakarta itu di Stadion Mandala Mega Yogyakarta. Apabila gugatan ini tidak diindahkan, maka tentu saja kepercayaan kita pada pemerintahan sudah akan semakin berkurang dan indeks demokrasi Indonesia kita yakini akan semakin menurun dan semakin terjungkal. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa menyuarakan bersama dan membahasakannya bersama supaya pemerintah, paling dalam hal ini Presiden, bisa mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disebut diberi predikat populer biasanya. Kalau orang ada di 3 kali
remuk sampai mati betul. Karena begini, saya mau menambahkan saja teman-teman sekalian dan mohon untuk dipertimbangkan bagaimana menyampaikan sebagai bahasa edukasi kepada rakyat yang rakyat itu punya right to know, EU 45 hak untuk mengetahui, yaitu mengapa setelah undang-undang KPK yang lama nomor 30 tahun 2002 itu direvisi dengan sangat brutal, kasar, tertutup, tidak demokratis dan menelan 2 mahasiswa Kendari dan ratusan yang lain, tetap saja dipaksakan oleh Presiden bersama DPR. Dibalik itu ada apa? Nah, kami tidak main asumsi, kami diskusi terus. Sampai sekarang masih diskusi dengan teman-teman di KPK. Hasil diskusinya masuk pada satu poin. Poin itu salah satu poin yang terpenting, yaitu memang dalam logika dan nafsu mereka, nafsu pemerintah bersama DPR, kalau KPK tidak dilebur betul, ya, itu nanti menjadi satu-satunya lembaga dengan SDM yang ada sekarang ini, termasuk yang 75 ini, yang menjadi penghalang untuk menghalangi kekuatan-kekuatan bisnis besar yang dulu dikenal dengan 9 naga itu, sekarang mengerucut menjadi 7 naga atau 7 samurai, mengerucut ke situ. Penghalangan ini mereka itu melalui oligarki politik untuk bisa berlaga pada 2024 pemilu yang datang, yang biaya butuh triliunan rupiah. Teman-teman pasti mengetahui itu biayanya berapa. Nah, oleh karena itu satu-satunya lembaganya harus diremuk betul. Nah, salah satu meremuknya itu hilangkan KPK. Sudah berhasil lewat undang-undang yang direvisi tadi. Kemudian yang kedua, siapa yang sekarang sedang meminta pencegahan di aspek hulu dan penindakan itu adalah pegawai KPK, bukan pimpinan KPK. Apalagi pimpinan KPK yang sekarang ini yang lewat proses-proses seleksi yang sama sekali under qualified. Dan kalau kita ceritakan nanti Pak Parman bisa ceritain, karena ini juga ikut tes KPK. Saya dulu juga ikut tes KPK dan alhamdulillah tidak diluluskan yang kedua. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sektor litbang dan pencegahan, terutama itu sebagai litbang dan lain-lain di saya itu berhimpun sejumlah pegawai KPK, penyidik dan di luar itu peneliti andalan yang mereka ini mengetahui peta sumber-sumber daya alam se-Indonesia, tidaknya batu bara saja. Nah, inilah yang selama ini dicegah oleh KPK dengan melalui strategi aspek hulunya. Itu semuanya harus dihancurkan dalam logika mereka dan berhasil. Sehingga kalau dengan narasi seperti itu, jika besok komisioner KPK seperti yang katakan Mas Hussein tadi menyampaikan aspirasi rakyat, masyarakat sipil tetap melantai dan presiden tidak membatalkannya, maka dua-duanya itu melakukan pembiaran terhadap upaya-upaya perampokan terhadap sumber-sumber daya alam yang tadi saya katakan demi untuk 2024 yang datang. Situasi 2024 yang datang jauh akan lebih parah daripada pemilu yang 2019 kemarin. Siapa lagi yang membela rakyat? Oleh karena itu kalau tadi ada pertanyaan, ya dari Tomo tadi, kami tidak akan berhenti. Entah berhenti, mereka juga terus, mereka lebih sinergis, lebih kusuk. Saya sering bilang itu, mereka itu korupsi dengan kusuk dalam logika mereka. Kenapa kami tidak solid? Kami harus solid. Tidak ada kamu sudah tidak ada. Poin apa? Tidak ada poin untuk mundur juga, harus maju terus. Convert no return.
Nah, jadi dengan penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan itu, sekarang kuncinya dua, saya menggarisbawahi Mas Undang tadi, komisioner KPK 5 orang itu dan Presiden Republik Indonesia. Itu saja. Saya kira gitu. Terima kasih. Suara nurani kita, doa kita akan menuju ke langit dan akan memberikan perlindungan pada kita. Kita 2-2 3 kali menandakan ada pencuri masuk. Pencuri demokrasi. Ya, kemudian 3 kali. Ini tinggal menangkap. Tapi tidak ditangkap, kemudian yang terakhir kita gojok duduk. Disampaikan dulu, Pak. Oke, bismillah. 3 kali. Ya, silakan diikuti. Saya 2 kali, Bapak Ibu 2 kali. Niru ngatur saja gitu ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Yuk. Oke.